Halo semuanya, kembali lagi di channel Hitspedia. Berikut ini adalah analisa hitung-hitungan poin antara Quartararo versus Bagnaia. Dan diprediksikan 90% Quartararo akan menjadi juara dunia MotoGP tahun 2021 ini. Dan 4 skenario pesta juara dunia Quartararo di sisa 4 seri terakhir, yaitu GP Amerika, kemudian Emilia Romagna dan Portugal, kembali ke Valencia sebagai GP penutup. Dan saat ini selisih poin antara Quartararo dan Bagnaia itu adalah 48 poin, di mana Quartararo mengoleksi 234 poin dan Bagnaia mengoleksi 186 poin. Kenapa kita tidak memasukkan Joan Mir? Karena selisihnya itu sudah terlalu jauh ya, ada 67 poin. Jadi sangat tipis peluang bagi Joan Mir untuk bisa menjadi juara dunia kembali pada tahun 2021 ini. Dan tentunya peluang dari Quartararo ini ada 90%, dengan skenario pertama adalah bisa menjadi juara dunia di Misano pada tanggal 24 Oktober yang akan datang, asalkan ketentuannya adalah di GP Amerika mereka tetap finish, dan sebagaimana biasanya entah berapapun posisi finishnya, yang penting selisih poinnya usai dari race GP Emilia Romagna di Misano 24 Oktober nanti tidak boleh lebih dari 51 poin. Jika 51 poin selisihnya, maka Quartararo dipastikan menjadi juara dunia. Dan peluang kedua bisa menjadi juara dunia di Misano tentunya apabila Quartararo bisa menjadi pemenang di GP Amerika, sementara itu Bagnaia gagal meraih poin penuh. Dan dengan hitung-hitungan podium 1 itu 25 poin dan podium 2 20 poin. Jika di GP Amerika Quartararo finish pertama dan di Bagnaia finish kedua, itu sudah ada 5 poin jarak modal untuk ke Misano. Dan jika di Misano nantinya Quartararo bisa bermain aman saja, maka bisa dipastikan dia mengunci gelar juara dunia di MotoGP Misano 24 Oktober yang akan datang. Dan ini tentu menjadi kabar baik tentunya bagi para fans dari Fabio Quartararo. Dan ini adalah skenario yang cukup mungkin terjadi. Dan skenario kedua adalah juara dunia di GP Portugal 7 November yang akan datang, jika setelah usai dari race GP Portugal selisih poinnya 26 poin. Dan ini dengan asumsi bahwasanya di GP Misano poin mereka itu di bawah 51 ya. Nah, dengan posisi ini maka peluang Quartararo untuk menjadi juara terbuka lebar, asalkan dia bisa finish di atas Bagnaia. Dan peluang Bagnaia menahan untuk pesta juara Quartararo syaratnya tentu harus bisa membuat poin dari Quartararo berkurang. Caranya ya adalah podium 1 untuk Bagnaia dan memastikan Quartararo finish di luar 10 besar, atau malah Fabio Quartararo yang bermain aman di GP Amerika ataupun GP Emilia Romagna atau Misano 2. Nah, jika selisih poin kurang dari 26, maka dipastikan mereka akan lanjut di GP terakhir, yaitu Valencia. Dan ini menjadi peluang terakhir bagi Bagnaia untuk menggapai ambisinya untuk menjadi juara dunia. Tapi ini peluangnya sangat tipis, karena meskipun nanti poinnya di bawah 26, tentu dengan bermain aman pun Quartararo bisa menjadi juara di Valencia, kecuali Quartararo mengalami nasib yang kurang beruntung, misalnya crash ataupun hal lainnya. Nah, juara dunia di Valencia 14 November, jika beberapa hal yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, jika selisih poin 26 usai race dari GP Portugal, jika Quartararo main aman di GP Amerika, Portugal dan Misano ya, jika selisih poin kurang dari 26 ya maksudnya. Kemudian jika Quartararo crash 1 kali dan Bagnaia dapat poin penuh di 3 seri sebelumnya. Nah, ini yang akan membuat pesta juara dari Quartararo sedikit tertunda di seri yang terakhir, yaitu seri Valencia di 14 November yang akan datang. Tapi rasanya
Quartararo bisa mengunci di GP Portugal ataupun di GP Misano. Dan kita lihat nantinya peluang dari Bagnaia ini tergantung dari bantuan rider lain, misalnya Marc Marquez yang tampil optimal misalnya di GP Amerika, sementara Quartararo mengalami nasib yang kurang beruntung, misalnya crash ataupun ada hal lain yang bisa menghambat Quartararo gagal mendapatkan poin penuh. Dan peluang ataupun skenario keempat di mana Quartararo bisa saja menjadi juara dunia lebih cepat dengan beberapa ketentuan. Ya, ketentuan yang pertama tentu saja Bagnaia mengalami nasib yang kurang beruntung. Tadi diasumsikan Quartararo yang mengalami crash, tapi seandainya Bagnaia yang mengalami crash, misalnya crash di GP Amerika, maka Quartararo main aman pun di GP Misano, maka dia sudah bisa mengunci gelar juara dunia nantinya di Misano. Atau Fabio Quartararo bisa menjadi juara dunia di Misano asalkan Bagnaia finish di bawah Quartararo jauh dengan selisih poin lebih dari 10 poin, dan itu bisa mempercepat Quartararo mengunci gelar juara dunia. Dan peluang yang ketiga, Bagnaia finish di luar 10 besar di 2 seri beruntun, maka di seri berikutnya Fabio Quartararo itu bisa menjadi juara dunia. Misalnya di GP Amerika Bagnaia finish di luar 10 besar, kemudian lanjut di Misano juga finish di luar 10 besar, maka di GP Portugal itu Fabio Quartararo sudah mengunci gelar juara dunianya. Jadi kesimpulannya adalah Fabio Quartararo bisa menjadi juara dunia lebih cepat asalkan yang pertama Bagnaia mengalami crash atau Bagnaia finish di bawah Quartararo di 2 GP beruntun. Tetapi Fabio Quartararo bisa menjadi lebih lama mengunci gelar juara dunia apabila mengalami crash 1 kali, tetapi bisa tampil optimal di 3 race berikutnya. Tetapi apabila Quartararo mengalami 2 crash beruntun, maka bisa dipastikan Bagnaia yang akan menjadi juara. Dan ini tentunya menjadi peluang yang sangat besar bagi Quartararo untuk membawa Yamaha tampil menjadi juara dunia di tahun 2021 ini setelah persaingan panas dengan Ducati di tahun 2021 dan di tahun 2020 juga kalah bersaing dengan Suzuki. Dan ini adalah peluang terbaik bagi Quartararo untuk membuktikan diri, karena kalau melihat pola persaingan di tahun 2022 tentu akan sangat sulit, karena kita bisa melihat Marc Marquez itu sudah bisa tampil maksimal sejak dari race pembuka nantinya di Qatar pada tahun